Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khiaratul Nadifah, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Magister Pendidikan Dasar. Kali ini saya akan memaparkan dari diskusi sesi 2 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan di Berbagai Negara. Baik, di sesi kedua, diskusi kedua ini, saya menyajikan pendahuluan terlebih dahulu bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu konsep atau ide dari rangkaian kepercayaan self to belief yang mengakui pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Pendidikan multikultural sangat krusial untuk diterapkan dalam pendidikan di Indonesia dengan latar belakang masyarakat yang pluralis. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan saling menghargai, juga menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. Berikut 3 pertanyaan yang harus saya analisis dari diskusi sesi 2, yaitu 1. Berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Dampak positif yang diperoleh dari era ini yaitu teknologi dan digitalisasi yang semakin canggih dari berbagai aspek di negara Indonesia. Kita mengetahui bahwa dampak yang kita rasakan sebagai praktisi di dunia pendidikan, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di dunia pendidikan, tentu kita menyadari dan kita merasakan betul bahwa teknologi dan digitalisasi ini tidak terpisahkan dari proses pembelajaran maupun proses pendidikan yang ada di sekolah kita. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik maupun tenaga pendidikan harus bisa mensejajarkan diri, harus bisa mengupgrade diri agar kita dapat mengikuti era di zaman yang semakin canggih, di mana murid-murid kita bisa jadi mereka sudah lebih beberapa langkah dari gurunya. Dampak negatif yang ditimbulkan pada era ini yaitu ketika pembelajaran yang dilakukan secara daring dapat menyebabkan pelajar tidak saling mengenal dan tidak saling berinteraksi sosial secara langsung, serta tidak mengenal keragaman sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Keragaman yang ada di Indonesia laksana memiliki 2 mata pisau yang sama tajamnya. Kebinekaan yang ada di Indonesia merupakan hasanah dan kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Namun di sisi lain, kebinekaan ini jika tidak dikomunikasikan dan tidak disosialisasikan dengan baik, dapat menyebabkan berbagai konflik seperti diskriminasi dan radikalisme. Dalam implementasi pendidikan multikultural di Indonesia, diharapkan sejak dini anak-anak memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Mereka dapat menghargai, menerima, dan memahami segala perbedaan yang ada di lingkungannya, sehingga menjadikan anak-anak Indonesia memiliki perilaku dan karakter yang berakhlak mulia. Ketiga, pengembangan karakter dari implementasi pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu pada materi pengayaan 2.1 dijelaskan bahwa implementasi pendidikan multikultural tidak hanya menyasar pada peningkatan pengetahuan maupun sisi akademik siswa, namun juga bagaimana guru dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan identitas bangsa melalui pembelajaran yang inklusif. Karakter yang ingin dikembangkan melalui implementasi pendidikan multikultural yaitu karakter manusia yang beragama, manusia sebagai pribadi, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai warga negara. Keempat,
Identitas nasional yang terbentuk dari implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Bahwa identitas nasional yang merupakan manifestasi dari implementasi pendidikan multikultural, di mana dengan adanya sebuah bangsa memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dapat ditumbuhkan melalui penanaman karakter yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Kemudian yang kelima adalah hubungan dari implementasi pendidikan multikultural, pengembangan karakter, dan dampak dari revolusi industri 4.0. Implementasi pendidikan multikultural memfokuskan pada kualitas pendidikan yang tidak hanya pada aspek akademik, namun juga pada penanaman karakter positif. Siswa dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang keragaman etnis dan budaya lain sehingga dapat mencegah dari adanya tindakan diskriminatif. Tindakan-tindakan diskriminatif yang dapat menyebabkan konflik sosial di era revolusi industri 4.0 yang berasal dari keragaman etnis dan budaya dapat dicegah melalui pendekatan pendidikan multikultural yang diimplementasikan di satuan-satuan pendidikan. Pertanyaan yang kedua, yaitu sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani, baik di sekolah sendiri ataupun di wilayah Anda bekerja, mengenai kegiatan dan program dari pendidikan multikultural. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas, sekolah, atau wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Berikut beberapa langkah yang saya lakukan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa, yaitu: 1. Bekerja sama dengan dinas sosial di daerah dalam mensosialisasikan tindakan anti-bullying. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada guru untuk menerima segala keragaman siswa yang ada di kelasnya. Dalam hal ini, keragaman yang berkaitan dengan kemampuan akademik, gaya belajar, dan minat siswa dalam belajar. Sehingga dengan demikian, saya harapkan bahwa guru-guru tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik siswa berdasarkan nilai-nilai yang mereka peroleh. Yang ketiga, memberikan arahan kepada guru bagaimana melakukan pembelajaran secara inklusif kepada siswanya. Guru tidak hanya mengajar berdasarkan apa yang ada di dalam materi pembelajaran, namun lebih dari itu, guru mampu memahami dan memetakan bakat, minat, serta gaya belajar siswa sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga apa yang guru peroleh berdasarkan dari pengamatan maupun observasi akan mendapati bahwa siswa tersebut memiliki bakat, minat, ataupun kebutuhan yang tidak sama dengan siswa yang lain. Sehingga dengan demikian nilai tidak lagi diambil dari sisi akademik siswa. Yang keempat, memberikan format observasi dan bimbingan konseling yang dapat diisi oleh guru. Ketika menghadapi tantangan di kelasnya terkait dengan perubahan perilaku siswa, guru dapat memberikan arahan. Kemudian dari arahan guru tersebut diharapkan bahwa sekolah dapat memberikan layanan dan bimbingan konseling kepada semua siswanya. Kelima, mensupervisi guru sesuai dengan kemampuan, latar belakang pendidikan, pola pikir, dan minat guru. Dengan supervisi akademik dengan metode coaching, saya
berharap dapat mengenali dan memahami keragaman yang ada pada diri guru-guru di sekolah saya. Dengan demikian, saya berharap guru-guru di sekolah saya tidak lagi merasa bahwa kemampuannya berada di atas atau di bawah guru yang lain. Karena setiap guru memiliki pola pikir dan minat yang berbeda, bagaimana mereka mengajarkan, bagaimana mereka juga melakukan pembelajaran di kelas dengan gaya dan kompetensinya masing-masing. Yang keenam, program Saudara Asuh, yaitu program yang kami laksanakan setiap hari Jumat, di mana program ini bersifat sukarela bagi siswa yang memiliki kelebihan dari segi ekonomi untuk bisa memberikan atau menyisihkan dari sedikit uang sakunya untuk dapat disumbangkan di program Saudara Asuh. Program ini dialokasikan atau menyasar kepada siswa-siswa yang kurang beruntung dalam hal ekonomi keluarganya, seperti pembayaran LKS, pembayaran iuran, seperti iuran kelulusan di kelas 6, serta beberapa bantuan untuk keperluan sekolah siswa. Berikutnya adalah program keagamaan pesantren Ramadan, di mana dalam program ini kami menyusun beberapa materi tausiah, di mana materi ini merupakan hal penting yang kami rasa berkaitan dengan bagaimana kami menerapkan pendidikan multikultural, yaitu siswa-siswa diharapkan untuk dapat menghargai dan memahami teman-temannya yang berbeda dari dirinya, sehingga mereka tidak lagi memiliki rasa lebih baik dari teman yang lain, sehingga hal ini dapat meminimalisir tindakan bullying yang ada di sekolah kami. Berikutnya yaitu menciptakan ruang komunikasi terbuka kepada semua siswa, memastikan semua siswa mendapat perlakuan yang sama serta dapat mengakses sumber daya dan fasilitas yang sama di sekolah. Yang kesembilan yaitu melibatkan orang tua dalam mengambil kebijakan tertentu, dan kita dari pihak sekolah tentu harus juga menghargai masukan dari mereka. Misalnya pengambilan keputusan dalam rapat kelulusan siswa kelas 6, dan yang terakhir yaitu mendorong kolaborasi melalui kelompok siswa secara random mewakili gender, kompetensi, dan minat siswa. Hal ini dimaksudkan agar kolaborasi yang terjadi tidak hanya terfokus pada kelompok yang kompetensinya berada di atas, ataupun yang gendernya hanya perempuan dalam satu kelompok ataupun laki-laki. Kemudian minat siswa yang hanya satu minat saja, misalnya mereka berminat dalam membuat puisi atau berminat dalam menggambar saja, namun kolaborasi ini dapat mewakili dari semua gender, laki-laki atau perempuan, dengan rasio yang sesuai, kemudian kompetensi yang beragam, agar mereka dapat saling bersinergi, dapat saling berkolaborasi membantu temannya. Kemudian juga minat siswa yang bisa saja siswa tersebut ada yang berminat dalam hal menggambar sehingga dia bisa membuat sketsa ataupun gambar ketika dia bekerja kelompok. Kemudian ada siswa yang dengan minat menulis sehingga dia diarahkan untuk bisa menulis kalimat-kalimat sesuai dengan gambar, ataupun dengan siswa yang berminat dalam hal berbicara sehingga dapat diarahkan bahwa siswa tersebut dapat melakukan presentasi ketika kerja kelompok.
Pertanyaan yang terakhir yaitu, silahkan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 di video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Sedikit saya akan mengulas apa yang ada di dalam video yang berjudul New Boy. Video yang berjudul New Boy menceritakan seorang anak berkulit hitam yang menjadi murid baru di sebuah sekolah, di mana dia masuk di kelas yang seluruh muridnya memiliki ras yang berbeda darinya, yaitu ras kulit putih. Dari sini kita memahami bersama bahwa saat ini rasisme masih kental di kalangan masyarakat, tidak terkecuali juga di dunia pendidikan. Bagaimana saya dapat mempelajari video tersebut? Bagaimana saya mempelajari video New Boy tersebut? Yaitu ketika seseorang tidak dapat menerima dan memahami perbedaan dari orang lain, maka ia akan merasa bahwa ia berhak melakukan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk merendahkan ataupun menginginkan pengakuan dari orang lain. Bisa jadi dia ingin merasa bahwa dia itu lebih hebat, lebih tinggi, dan lebih segalanya dari orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh murid yang bernama Christian. Dari sini juga saya memahami bahwa setiap manusia memiliki alasan atas tindakan yang dilakukannya. Beberapa alasan diantaranya yaitu ingin memperoleh kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Christian melakukan tindakan bullying atas dasar kesenangan dan penguasaan yang ingin dia dapatkan. Dalam tindakan diam, kemudian melakukan perlawanan, tetapi tidak menyakiti, ternyata kemudian dapat menyadarkan Christian Destet atas tindakan yang tidak benar. Dari sini kita juga bisa mempelajari bahwa tidak semua tindakan buruk dari orang lain itu harus dibalas juga dengan tindakan yang serupa. Ada kalanya kita harus diam, mencerna, dan mempelajari situasi untuk kemudian bertindak jika situasi tersebut telah kita pahami. Dengan demikian, pelaku yang memang saat itu adalah melakukan kesalahan, namun tidak merasa dihakimi atau merasa direndahkan. Namun lambat laun ia akan menyadari bahwa apa yang ia telah lakukan itu adalah suatu kesalahan. Nah, ketika dia telah menyadari kesalahan tersebut, tanpa harus dihakimi, tanpa harus disalahkan, dan tanpa harus direndahkan, maka dia akan menjadi pribadi yang baru yang dapat berkumpul kembali dengan kelompoknya. Maka selanjutnya apa? Bertemanlah. Di video tersebut mengajarkan bahwa setelah ia menjadi orang baru dengan pemahaman yang baru, dia dapat menerima orang baru. Maka Joseph, Christian, dan akhirnya mereka tertawa bersama. Bertemanlah maka semua akan menjadi indah. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Ini yang dapat saya pelajari dari materi diskusi sesi 2 ini. Mohon koreksinya, mohon saran dan kritiknya yang membangun. Saya Kiara Tunadiva mengucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang terakhir yaitu, silahkan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 di video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Sedikit saya akan mengulas apa yang ada di dalam video yang berjudul New Boy. Video yang berjudul New Boy menceritakan seorang anak berkulit hitam yang menjadi murid baru di sebuah sekolah,
di mana dia masuk di kelas yang seluruh muridnya memiliki ras yang berbeda darinya, yaitu ras kulit putih. Dari sini kita memahami bersama bahwa saat ini rasisme masih kental di kalangan masyarakat, tidak terkecuali juga di dunia pendidikan. Bagaimana saya dapat mempelajari video tersebut? Bagaimana saya mempelajari video New Boy tersebut? Yaitu ketika seseorang tidak dapat menerima dan memahami perbedaan dari orang lain, maka ia akan merasa bahwa ia berhak melakukan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk merendahkan ataupun menginginkan pengakuan dari orang lain. Bisa jadi dia ingin merasa bahwa dia itu lebih hebat, lebih tinggi, dan lebih segalanya dari orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh murid yang bernama Christian. Dari sini juga saya memahami bahwa setiap manusia memiliki alasan atas tindakan yang dilakukannya. Beberapa alasan diantaranya yaitu ingin memperoleh kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Christian melakukan tindakan bullying atas dasar kesenangan dan penguasaan yang ingin dia dapatkan. Dari sini juga saya memahami bahwa setiap manusia memiliki alasan atas tindakan yang dilakukannya. Beberapa alasan diantaranya yaitu ingin memperoleh kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Christian melakukan tindakan bullying atas dasar kesenangan dan penguasaan yang ingin dia dapatkan. Dalam tindakan diam, kemudian melakukan perlawanan, tetapi tidak menyakiti, ternyata kemudian dapat menyadarkan Christian dan step atas tindakan yang tidak benar. Dari sini kita juga bisa mempelajari bahwa tidak semua tindakan buruk dari orang lain itu harus dibalas juga dengan tindakan yang serupa. Ada kalanya kita harus diam, mencerna, dan mempelajari situasi untuk kemudian bertindak jika situasi tersebut telah kita pahami. Dengan demikian, pelaku yang memang saat itu adalah melakukan kesalahan, namun tidak merasa dihakimi atau merasa direndahkan. Namun lambat laun ia akan menyadari bahwa apa yang ia telah lakukan itu adalah suatu kesalahan. Nah, ketika dia telah menyadari kesalahan tersebut, tanpa harus dihakimi, tanpa harus disalahkan, dan tanpa harus direndahkan, maka dia akan menjadi pribadi yang baru yang dapat berkumpul kembali dengan kelompoknya. Maka selanjutnya apa? Bertemanlah. Di video tersebut mengajarkan bahwa setelah ia menjadi orang baru dengan pemahaman yang baru, dia dapat menerima orang baru. Maka Joseph, Christian, dan akhirnya mereka tertawa bersama. Bertemanlah maka semua akan menjadi indah. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Ini yang dapat saya pelajari dari materi diskusi sesi 2 ini. Mohon koreksinya, mohon saran dan kritiknya yang membangun. Saya Tiara Turnadipa mengucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.